Halo semuanya, apakah teman-teman ada yang sedang bertanya-tanya, kira-kira makanan apa yang boleh saya makan ya kalau saya cemas? Atau makanan apa yang perlu saya hindari kalau saya mengalami kecemasan? Atau mungkin juga teman-teman yang mengalami kecemasan plus masalah gangguan lambung juga mungkin juga sering bertanya hal semacam ini. Nah, di video ini saya akan jelaskan, teman-teman. Semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari apa yang saya bahas di sini, dapat poin-poin pentingnya tentunya. Dan sebelum kita lanjut, seperti biasalah, silahkan subscribe. Sekali lagi, subscribe itu gratis. Sudah? Oke, jika sudah, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan. Teman-teman semuanya, biasanya kalau kita mengalami gangguan lambung ya, biasanya kita akan ke dokter tentunya ya. Kalau udah cukup meresahkan kita akan ke dokter. Atau ketika kamu mengalami pertama kali rasa panik, kemudian kamu takut kenapa-kenapa dengan tubuh kamu, biasanya kamu akan ke dokter. Nah, kemudian biasanya dokter akan memeriksa seluruh tubuh kamu dan lambung kamu juga, dan kemudian baru akan menegakkan diagnos. Oh, ini kamu asam lambung, oh ini kamu kecemasan, oh ini kamu stres aja nggak apa-apa. Gitu ya biasanya ya. Akan ada hal yang seperti itu terjadi. Nah, kemudian biasanya teman-teman yang masih mengalami gangguan lambung yang cukup lama, kemudian masih berlanjut dengan mikir-mikir karena ketika saya setiap kali makan, kemudian saya begah. Setiap kali saya makan, saya kemudian rasanya pengen mual, pengen muntah. Yang mana itu sebenarnya normal ketika lambung kita memang masih bermasalah. Ya. Sekali lagi, ketika lambung kita memang lagi bermasalah, ya normal kalau kita kemudian jadinya nggak nyaman ketika makan. Tapi masalahnya adalah kalau kemudian kita merespon rasa tidak nyaman itu dengan menghubung-hubungkan dengan yang lain-lain. Kita jadi ketakutan, kita jadi khawatir dengan rasa yang tidak enak itu. Nah, itu akhirnya bisa akhirnya jadi cemas kan, mikir nanti kalau makan aku kumat lagi gimana, nanti kalau makan kemudian aku ngalamin sensasi itu lagi gimana. Nah, itu kan jadi membuat masalah tersendiri, jadi kita udah mulai masuk ke daerah ranah pikiran. Teman-teman yang lain yang juga mungkin mengalami masalah ini, biasanya karena takut dengan sensasi fisik yang terjadi, kemudian melakukan pencegahan pertama dengan cara memperbaiki makanan, dan silahkan teman-teman perbaiki makanan, ya. Silahkan sesuaikan dengan kata-kata dokter. Kalau dokter mengatakan sebaiknya pantang, ya silahkan teman-teman ikuti ya kata-kata dokter. Kemudian kalau kata dokter sebaiknya kurangi, ya dikurangi. Nah, ada sebagian dari kita, teman-teman yang memiliki gangguan kecemasan, karena terlalu takut dengan sensasi fisik yang muncul, maka cara dia untuk bertahan, cara dia untuk mengatasinya adalah bagaimana supaya saya tidak mengalami rasa sensasi fisik tidak nyaman dengan cara saya mengatur makanan saya seketat mungkin. Jadi yang terjadi adalah biasanya makanannya yang tidak diminta dokter untuk pantang, dipantang. Atau ketika mendengar ada orang mengatakan, oh itu nggak boleh makan A, oh itu nggak boleh makan B, oh itu nggak boleh makan C, kemudian langsung kepikiran, kemudian langsung, waduh gimana ya? Dan tidak berani untuk mengetes, tidak berani untuk mencoba terlebih dahulu, tapi langsung percaya dengan kata-kata temannya. Ya, yang akhirnya menambah daftar panjang makanan yang dipantang. Dan ketika mendapati dirinya hanya makanan yang itu-itu saja, semakin membuat apa? Stres. Semakin membuat tertekan, semakin membuat kepikiran, lah makan cuma gini-gini doang. Menjadi masalah lagi adalah ketika kita sudah pantang A, pantang B, pantang C, bahkan sampai pantang Z gitu. Oke ya, yang menjadi masalah adalah, loh kok masih ada sensasi? Ya, gitu kan? Itu pertanyaannya. Loh, aku udah mulai pantang semuanya. Aku sudah pantang, aku udah jaga makan loh ya. Aku udah jaga makan. Aku sudah pantang A, pantang B. Kok masih aja sensasi muncul ya? Kenapa itu ya? Ya. Ya, teman-teman yang kita akan bahas hal ini. Dan sebelum saya bahas hal ini, saya mau jelaskan bahwa teman-teman sebenarnya bagi saya pribadi, teman-teman, tidak perlu terlalu pantang makan. Karena yang menyebabkan kita punya cemas itu bukan makanan sebenarnya.
Oke, ada referensi-referensi yang mengatakan bahwa ketika kita mengalami anxiety, oke, itu sebaiknya mulai kurangi kopi dan sebagainya. Oke, silahkan dikurangi. Nah, poin dari kenapa kurangi atau hindari itu sebenarnya adalah apa? Karena makanan itu menimbulkan sensasi fisik. Nah, kalau kemudian kita itu orangnya pencemas dan kita masih takut dengan sensasi fisik yang terjadi, ya akhirnya itu membuat kita jadi semakin cemas. Gitu loh. Jadi sekali lagi, makanan itu pemicu akan sensasi tubuh. Di mana ketika makanan memicu sensasi tubuh ini kemudian kita pikir-pikir, jadinya cemas. Ya, jadi makanan tidak membuat cemas. Makanan itu antara makanan dan cemas itu ada satu di sini, yaitu sensasi tubuh, sensasi fisik. Maka bagi saya adalah mari berlatih untuk tidak takut dengan di sininya, dengan sensasi fisik yang terjadi. Karena yang menjadi masalah adalah bukan situasinya, tapi bagaimana cara pikir kita akan situasi. Yang menjadi masalah bukan situasinya, tapi adalah pemikiran kita akan situasi itu. Jadi yang menjadi masalah adalah bukan sensasinya, tapi pemikiran kita akan sensasi yang terjadi. Oke ya? Nah, sehingga kalau teman-teman tanya makanan apa yang sebaiknya dihindari, sepanjang teman-teman sudah bisa tidak takut dengan sensasi, sepanjang teman-teman sudah bisa mentoleransi sensasi, ya udah makan aja. Tapi kalau misalnya kita masih takut, ya kurangi dulu aja, makan aja secukupnya. Kalau kita makan aja secukupnya dan kita nggak memberikan pesan ancaman, biasanya kita akan bisa makan itu. Kita bisa minum yang selama ini kita anggap pantangan. Ya, jadi teman-teman, mari kita perhatikan lagi yang kedua. Yang kedua adalah sensasi ini muncul karena apa? Inilah jawaban bagi teman-teman yang sudah pantang tapi kemudian masih merasakan sensasi fisik. Oke. Sensasi itu muncul karena apa? Yaitu yang pertama, yang tadi saya tambahkan depan yaitu lambung kamu memang dalam proses pemulihan. Maka memang akan ada rasa itu muncul. Ya. Kemudian yang lain adalah ketika kita menebar pesan ancaman ke diri kita ketika kita mau makan, itu pengaruhnya ke lambung loh. Menebar ancaman ke diri kita apa sih? Nanti kalau kumat gimana? Nanti kalau seperti itu lagi gimana? Nanti kalau kejadian kayak kemarin lagi gimana? Aduh, yang terjadi adalah teman-teman masih membawa emosi masa lalu. Emosi masa lalu akan membawa teman-teman ke masa lalu. Jadi emosi masa lalunya itu adalah jangan-jangan nanti kalau seperti kemarin lagi gimana? Oke, membaca bahwa keadaan hari ini akan sama seperti hari kemarin. Menyamakan bahwa keadaan hari ini akan sama dengan hari kemarin. Padahal hari kemarin itu mungkin masalahnya di pola pikirnya. Nah, maka hari ini kita perbaiki pola pikirnya dong. Nah, dengan kita perbaiki pola pikirnya, hari ini bisa berbeda. Karena sekali lagi saya ingatkan, kata Eckhart Tolle juga, atau yang menjadi masalah bukan situasinya, tapi lah pemikiran kita akan situasi yang sedang terjadi. Oke? Nah, jadi izinkan untuk tidak memberikan pesan ancaman kepada diri kita ketika makan. Ketika teman-teman lagi tegang, itu sekali lagi bisa pengaruh ke tubuh, bisa pengaruh ke lambung ini loh. Oke? Jadi teman-teman coba deh kalau teman-teman nggak percaya, mari kita lakukan cara ini sebelum teman-teman makan. Di mana cara ini tujuannya adalah membuat pikiran kita rileks, tubuh kita rileks sebelum kita makan. Ya, ini caranya. Saya harap bisa membantu teman-teman. Yang pertama adalah cobalah untuk nafas perut sebelum makan. 2 atau 3 menit lah. Ya. Ya, nafas perut ini membantu kita untuk merilekskan pikiran dan tubuh, membuat tubuh kita dalam kondisi rileks. Itu fungsi nafas perut. Nah, kemudian teman-teman, ketika teman-teman sudah melakukan nafas perut, kemudian izinkan teman-teman untuk kemudian membiasakan diri dengan bau dari makanannya dulu. Jadi, makanannya enak.
Jangan langsung makan, ya. Tapi coba, nah ketika membau, merasakan, rasakan makanan itu. Ketika udah mulai mikir aneh-aneh, nah itulah pesan ancaman yang teman-teman perlu pahami. Oh, ternyata ketika saya udah makanan mulai memperhatikan makanan dan mulai muncul pikiran aneh-aneh, ini loh yang teman-teman perlu untuk mulai lepaskan. Teman-teman tuh mulai tahu, oh ini pikiran saya. Ya udah, jadi teman-teman tahu, oh ini ternyata pesan ancaman yang selama ini saya berikan. Nah, begitu sudah tahu bahwa ini adalah pesan ancaman yang saya berikan, ya jangan dilanjutkan. Jangan dilanjutkan. Oke? Cara mengatasi pikiran-pikiran ini udah pernah saya bahas di video-video di sini, silahkan dicek. Dan mengingatkan sekali lagi juga pada teman-teman, untuk mengatasi pikiran-pikiran yang enggak di sini itu, teman-teman bisa menggunakan online course self terapi berpikir positif. Ya. Jadi ini akan membantu teman-teman bisa lebih mengatasi pikiran-pikiran yang hadir dengan menggunakan self terapi berpikir positif, khusus online self terapi berpikir positif. Bisa cari klik linknya di deskripsi ya, atau hubungi WA ini. Nah, teman-teman, begitu kita sudah bisa mulai masa bodoh dengan pikiran ini, kita sudah memberikan pesan aman. Kita sudah mulai tenang tuh. Kemudian berikan pesan aman pada diri kita. Oke, ini makanan ini kita akan nikmati, ya, nikmati. Oke, kita akan menikmati, kita akan percaya bahwa makanan ini bisa membantu kita lebih baik, ya. Oke. Nah, state-nya atau keadaan tubuh kita tuh sudah dikondisikan bahwa kita merasa aman dengan makanan. Gitu solusinya, oke. Nah, kemudian setelah itu barulah kita mindful eating. Mindful eating maksudnya ya makan ya sambil dinikmati rasanya. Sambil pelan-pelan nikmati rasanya, kunyah, rasakan kunyah di mulut seperti itu, seperti apa teksturnya dan sebagainya. Jangan sambil lihat handphone. Benar-benar lakukan hari ini, detik ini tuh makan, benar-benar nikmati makanannya, tidak ada distraction yang lain. Ya, itu yang akan bantu teman-teman untuk bisa akhirnya makan dengan enak. Jadi ketika teman-teman ketika lagi makan kemudian juga mungkin mikirnya, "Duh, nanti kalau kumat gimana?" Nah, itu adalah pikiran-pikiran negatif lagi dong. Berarti teman-teman sadar dong ketika lagi makan ada pikiran itu. Oh, oh ini pikiran menebar ancaman lagi ternyata. Ya udah, teman-teman ingat, gua lagi mindful eating nih. Gua mau lagi mau nikmati makanan. Oke, ngomong aja dalam hati, saya sedang makan, saya menikmati makan. Makanan ini ya makan aja, saya menikmati aja. Udah. Jadi tidak perlu berdebat dengan pikiran-pikiran itu, tidak perlu untuk kita ngurusin pikiran-pikiran itu akan membantu kita jauh lebih baik ketika proses makannya. Nah, setelah itu, setelah selesai, ya udah selesai. Nah, biasanya kita akan jauh lebih baik teman-teman, sepanjang kita lebih banyak memberikan pesan aman kepada diri kita, pada lambung kita, bahwa lambung kita itu baik, lambung saya akan semakin baik. Nah, itu pasti lebih enak. Nah, kalau ternyata masih juga begah, masih juga kembung juga, masih juga sesak, masih juga mual dan sebagainya, ya nggak apa-apa. Kan baru pertama kali coba. Mungkin masih ada skenario ancaman-ancaman negatif yang kamu berikan pada diri kamu sendiri. Itu loh teman-teman. Ya, coba deh dilakukan cara ini. Dan juga saya juga bahas hal ini sebenarnya juga di buku Bye Bye Cemas dan buku Good Anxiety tentang bagaimana cara kita makan, bagaimana pola pikir ketika makan itu juga saya jelaskan di buku Bye Bye Cemas dan Good Anxiety. Teman-teman udah punya belum? Kalau belum punya miliki segera karena buku ini membahas secara spesifik sebenarnya kenapa kita cemas, kemudian kenapa bisa muncul sensasi-sensasi fisik yang nggak nyaman, bagaimana kita menyikapinya, apa yang perlu kita lakukan, dan lain-lain. Itu kita bahas detail, spesifik, dan juga sistematis. Ya, silakan order di sini. Nah, teman-teman, ketika teman-teman terus melakukan hal ini, itu akan jauh lebih baik kok. Jadi saya ulang teman-teman untuk mengingatkan lagi bahwa makanan, misalnya makanan tidak membuat cemas. Makanan itu hanya membuat sensasi fisik yang di sini. Dan kata kuncinya adalah bagaimana cara pikir kita, bagaimana kita bereaksi atas apa yang terjadi.
Masalahnya bukan di situasi yang terjadi, masalah di bagaimana cara pikiran kita terhadap situasi yang terjadi. Itu kata kuncinya. Oke? Dan tentu saja ini perlu berlatih dan berlatih, dan silahkan tetap minum obat dokter, ya. Silahkan tetap minum obat dokter, silahkan tetap minum obat herbal untuk mempercepat pemulihan lambung, silahkan. Dan juga silahkan untuk perbaiki pikiran. Concern saya lebih arah perbaiki pikirannya, karena saya bukan dokter, ya. Jadi saya bukan dokter, saya lebih memilih atau saya lebih menyarankan teman-teman untuk silahkan untuk masalah lambung, silahkan percaya pada dokternya teman-teman. Kalau masalah lambungnya terus selama berbulan-bulan belum sembuh juga, maka yuk perbaiki hati, perbaiki pikiran dengan jauh lebih kuat lagi. Ya, dan juga lakukan apa yang saya bahas di video-video saya sebelum ini. Dengan demikian, saya harap itu bisa membantu teman-teman untuk jauh lebih baik. Nah, itu demikian video singkat dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Salam bye-bye cemas.